Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jimmy Musafar dengan NPM 221063123008 dari jurusan Teknik Kimia. Kali ini saya akan presentasikan tugas mata kuliah Manajemen dan Konversi Energi dengan judul Analisis Perkembangan Teknologi Fotovoltaik dan Dampaknya. Pendahuluan, teknologi fotovoltaik merupakan salah satu solusi paling penting dalam transisi menuju energi bersih. PV mengubah energi cahaya menjadi listrik tanpa emisi karbon. Menurut Ali et al., sistem PV merupakan teknologi paling terdekarbonisasi dalam pembangkitan listrik dan berperan besar dalam mendukung Sustainable Development Goal 7, energi bersih dan terjangkau. Evolusi teknologi PV dibagi menjadi tiga. Yang pertama pada generasi pertama, yaitu berbasis kristalin silikon mono and multi, masih mendominasi pasar global berkat efisiensi yang tinggi, sekitar 20-25%, dan kestabilan jangka panjang. Generasi kedua mengadopsi thin film seperti amorphous silicon, cadmium telluride, dan copper indium gallium selenide yang lebih ringan dan fleksibel. Dan pada generasi yang ketiga muncul dengan perovskite, disentist, organic hybrid, and biohybrid cell. Menurut Al-Ali et al., perovskite dan organic PV membuka peluang efisiensi tinggi dengan biaya rendah namun menghadapi tantangan stabilitas dan toksisitas bahan timbal. Inovasi, kunci, efisien, dan biaya. Beberapa inovasi penting telah mempercepat peningkatan efisiensi dan penurunan biaya produksi PV. Yang pertama, tandem perovskite silicon cell. Kombinasi dua material yang menangkap spektrum cahaya berbeda mencapai efisiensi hingga 29,5%. Yang kedua ada bifacial panels, yaitu menyerap cahaya dari dua sisi, meningkatkan output energi hingga 11%. Yang ketiga ada solar trackers and transparent solar cell, menambah penyerapan energi dengan desain adaptif. Yang terakhir, keempat, solar cells and integrated PV atau BIPV, yaitu menggabungkan fungsi arsitektur dan energi. Harga modul PV telah menurun lebih dari 80% dalam satu dekade, atau setara dengan penurunan 5 kali lipat menurut NG 2021, menjadikan PV kompetitif terhadap energi fosil. Tantangan teknis dan ekonominya. Yang pertama, efisiensi menurun akibat panas berlebih, debu, kelembapan tinggi, terutama di iklim tropis. Yang kedua, biaya awal investasi dan keterbatasan sistem penyimpanan energi seperti baterai. Ketiga, integrasi ke jaringan listrik yang memerlukan sistem smart grid. Lambat, ketahanan terhadap cuaca ekstrim seperti badai atau kebakaran hutan yang dapat merusak modul. Secara ekonomi, meski biaya per watt menurun, cost recovery periode masih bergantung pada kebijakan insentif dan tarif listrik nasional. Untuk tantangan lingkungannya, yang pertama kita harus memperhatikan aspek lingkungan karena penggunaan bahan berbahaya seperti cadmium pada CDTI dan lead pada perovskite. Menurut Ali Al-Ali et al. Menekankan pentingnya sistem daur ulang dan strategi end of life management PV. Menurut ENG 2021 juga menyoroti pendekatan ekodesain di mana panel PV merancang agar 100% dapat didaur ulang. Contohnya, proyek seperti Zebra di Prancis mengembangkan bilah turbin dan modul PV berbasis termoplastik yang sepenuhnya dapat didaur ulang. Langkah ini penting untuk menekan jejak karbon siklus hidup teknologi surya. Dampak sosial dan ekonomi. PV memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar. Yang pertama, menurunkan biaya listrik rumah tangga melalui net metering. Yang kedua, meningkatkan lapangan kerja hijau di sektor manufaktur, instalasi, dan riset. Yang ketiga, ketahanan energi di daerah terpencil dengan sistem off-grid. Yang keempat, mengurangi emisi CO2 dan biaya kesehatan akibat polusi udara. Menurut Al-Ali et al., sektor tenaga surya kini mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dibanding industri bahan bakar fosil di banyak negara berkembang. Arah masa depan teknologi PV.
Masa depan PV ditandai dengan inovasi lintas disiplin. Yang pertama, AI-based PV monitoring untuk optimasi performa dan prediksi kerusakan. Yang kedua, hydrogen-based PV system yang memanfaatkan listrik surya untuk produksi hidrogen bersih. Yang ketiga, tandem peroxide silicon dengan efisiensi target di atas 30%. Kemudian ada thermodiotif PV, teknologi generasi baru yang mampu menghasilkan listrik di malam hari melalui perbedaan suhu bumi dan atmosfer. Yang terakhir adalah integrasi lintas teknologi ini diharapkan mempercepat transisi menuju sistem energi net zero global. Kesimpulannya, dari analisis dari dua sumber utama yang dapat disimpulkan adalah teknologi PV telah berevolusi dari silikon konvensional menjadi terintegrasi dengan efisiensi tinggi dan dampak lingkungan rendah. Namun, keberhasilan jangka panjang ini membutuhkan yang pertama, dukungan kebijakan insentif dan investasi riset. Yang kedua, sistem daur ulang modul yang berkelanjutan. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor seperti akademisi, industri, dan pemerintah. PV kini bukan sekedar energi alternatif, melainkan fondasi utama menuju masa depan energi keberkelanjutan. Terima kasih. Ya, Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.